Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat dapat bergabung di komunitas sel untuk bertumbuh bersama, belajar, dan saling berbagi. Untuk penempatan komunitas sel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu, dan remaja pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kedewasaan, berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada pagi ini karena kasih Tuhan yang telah memelihara kita, dan patut kita terus bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang waktu untuk tumbuh ke arah Kristus. Ya, semua makhluk di bumi ini yang hidup di dunia ini akan mengalami perubahan gitu ya. Akan makin berkembang atau makin merosot. Pasti ya, misalnya tanaman gitu ya, ini kan makhluk hidup juga yang bisa berkembang, ya, bertumbuh, ya, tapi ada bagian-bagian yang merosot, termasuk kita semua manusia. Kita harus akui bahwa tubuh kita itu mengalami juga yang namanya perubahan. Ya. Memang kita mengharapkan supaya perubahan itu berkembang terus gitu ya. Jangan ada yang merosot, tapi ternyata bahwa itu sesuatu yang mustahil. Termasuk tubuh kita itu merosot. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 itu, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Tubuh kita tidak bisa dicegah kemerosotannya. Kita berkembang gitu ya, dari bayi kita berkembang jadi gede, jadi dewasa, tua, kan makin merosot. Kemampuannya, kesehatannya, dan segala sesuatu yang ada pada kita itu mulai rusak, mulai berkurang. Itu wajar gitu ya. Semua mengalami itu, memang itu akibat dari dosa gitu ya. Jadi manusia itu makin merosot, tapi kita tidak boleh merosot secara rohani. Tadi ayat tadi mengatakan kita namun manusia batiniah kami itu dibarui dari hari ke hari. Berubah dari hari ke hari untuk apa? Jadi serupa dengan Kristus. Dan kita diciptakan Tuhan di dalam Kristus itu secara rohani tidak boleh merosot. Walaupun kenyataannya kita jatuh bangun, ya, jatuh bangun. Dan itu saya rasakan gitu sampai hari ini. Kadang-kadang kita jadi lemah, doa juga kayaknya tidak nyambung dengan Tuhan. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu, ya, karena harus dibarui hari ke hari. Kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Bagaimana bertumbuh ke arah Kristus itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ke arah Kristus, pikiran misalnya. Nah, pikiran yang salah, pola pikir yang salah itu harus dirubah. Jadi apa menjadi pikiran Kristus? Itu yang dikatakan Filipi 2, hendaklah pikiran Kristus itu ada padamu. Juga perasaan kita. Nah, perasaan kita itu ada perasaan negatif, benci, sakit hati. Ya, kadang-kadang kita itu merasa yang negatif kepada orang lain. Itu harus dirubah. Jadi apa perasaan seperti Kristus? Berubah menjadi perasaan yang kudus seperti Kristus. Jadi semuanya harus berubah gitu. Pola pikir, perasaan kita, ya, karakter-karakter buruk kita. Kita punya karakter-karakter buruk. Yang ngelamun, ayo. Apa yang dilihat itu? Karakter-karakter buruk harus dibarui, dirubah dari hari ke hari.
perubahan ini harus nyata dalam hidup kita. Nah, dulu begini, sekarang ini. Kita tidak boleh bilang gini, Tuhan Yesus kan tidak berubah. Nah, kita juga tidak berubah selama-lamanya. Beda, Tuhan Yesus itu sempurna. Dia sempurna. Tidak perlu ada perubahan. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus itu sama dulu sampai hari ini dan selamanya tidak berubah, ya karena memang dia sempurna. Tapi kita, ya karakter buruk kita mesti dirubah. Kalau dulu ngosokan, sekarang tetap ngosokan karena Tuhan Yesus tidak berubah gitu. Enggak, beda. Dia harus ada perubahan karakter, perbuatan juga ya, dari perbuatan jahat kita mesti dirubah gitu menjadi perbuatan baik yang benar. Perbuatan kita itu harus nyata. Ini kan perbuatan itu nyata gitu, perbuatan nyata. Hubungan sosial kita dengan sesama kita, ya dulu bergaul secara buruk gitu. Ya orang buat apa kita ikut, ya, kita menghakimi orang, jadi hubungan sosial kita dengan sesama kita jadi buruk gitu. Dan itu harus dirubah. Bagaimana Kristus bergaul, bagaimana Kristus berhadapan dengan sesamanya, bagaimana Yesus itu menghadapi orang yang terpuruk misalnya, tidak menghakimi tapi mengangkatnya. Kita juga harus seperti itu. Lagi hubungan dengan Bapaknya. Hubungan dengan Bapaknya itu hubungan yang sangat luar biasa. Kita perlu teladani gitu. Ya, Yesus itu dalam ayat-ayat yang banyak ayat sebetulnya, ya bagaimana hubungan dengan Bapaknya. Hanya saya ambil 2 ayat itu, bagaimana Yesus berdoa. Injil Lukas ini berbicara tentang temanya itu Yesus sebagai manusia, dia berdoa. Ya, jadi kalau dikatakan loh, kok Yesus itu katanya Allah, lah kok berdoa kepada siapa? Lukas ini mencatat banyak tentang Yesus sebagai manusia yang berdoa. Ya, ini Lukas paling banyak bercerita Yesus berdoa semalam-malam kata dalam pasal 6 ayat 12. Itu yang harus kita teladani dari Yesus. Ya, berubah dari hari ke hari. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, ya diteladani itu adalah karakternya, pola pikirnya, hidup sosialnya. Ya ada satu podcast gitu ya dari mualaf, seorang mualaf, dia mengatakan begini, Yesus itu kan disunat, kenapa orang Kristen tidak disunat? Siapa yang disunat? Muslim kan, berarti Yesus itu Muslim. Nah, Yesus tidak makan babi, siapa yang tidak makan babi? Muslim kan tidak makan, jadi Yesus itu Muslim katanya. Itu bodoh itu. Ya, dan mualaf yang orang Kristen yang dengar ini, oh iya ya betul ya, jadi mualaf dia. Aduh udah saya ini bodoh ini. Nah, kenapa tidak bilang begini? Yesus tidak makan onta. Haram itu onta bagi orang Yahudi. Kenapa mereka makan onta? Malah kencingnya di sunnah katanya itu. Sunnah Nabi. Tuh kok minum? Kenapa ada bilang begitu? Nah, jadi yang diteladani itu bukan budayanya. Nah, Yesus sujud ketika berdoa. Siapa yang berdoa sujud? Muslim kan? Berarti Yesus itu Muslim. Nah, itu kan budaya. Ya budayanya. Yang diteladani kepada Yesus kita teladan pada Yesus itu bukan budayanya, tapi karakternya, pola pikirnya, perbuatannya, bagaimana dia bersikap dengan sesamanya, bagaimana dia berhubungan dengan Bapaknya. Itu yang seharusnya kita teladani, bukan budayanya. Bukan budayanya. Ya, jadi mari kita tumbuh terus kepada Yesus Kristus. Ya, kepada apa yang kita yakini ya, bahwa Yesus Tuhan. Nah, tumbuh ke arah Yesus itu harus dari tujuan, itu kehendaknya Bapa. Tuhan mau supaya kita tumbuh ke arah Yesus. Itu tujuan Tuhan memanggil kita. Jadi bukan sekedar nanti masuk surga kalau mati. Ya, itu nanti itu merupakan tujuan terakhirnya. Ya, ketika kita mati kelak ke surga. Semua orang berharap ke sana. Tapi kita kan tidak langsung mati percaya Yesus. Nah, kita tidak percaya langsung mati. Enggak, kita masih di dunia ini. Ya, saya bertobat tahun umur 18 waktu itu. Tahun 70, ya 70.
sampai hari ini masih hidup. Nah kok saya dipanggil Tuhan supaya masuk surga, begitu saya percaya Tuhan Yesus bawa ke surga. Kenapa Tuhan biarkan saya hidup sampai hari ini? Ya supaya saya mengalami pertumbuhan seperti Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Katakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini perhatikan kata-kata ini. Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya, yuk, gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu, kok balik lagi? Ayo perhatikan. Gambar anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi panggilan Allah kepada kita itu bukan supaya kita sekedar nanti mati masuk surga, tidak, tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bertumbuh seperti Kristus. Itu bukan pilihan. Bukan pilihan, tapi tujuan utama dari kehidupan seorang Kristen. Dan itu panggilan tertinggi kita. Yang harus kita kejar gitu. Ya, jangan sekedar jadi Kristen supaya diberkati. Nah, ini khotbah-khotbah yang diberkati, Yesus gembala yang baik, memelihara, itu populer. Gereja-gereja yang memandangkan bagaimana di tengah-tengah kesulitan ini kita akan diberkati Tuhan. Nah, malah ada gereja yang bagi-bagi emas gitu. Emas itu Tuhan yang punya. Ya, padahal emasnya cuma seharga berapa gitu, 2.000 atau berapa gitu. Supaya wah kelihatannya gitu. Loh, ini apa sekarang? Kita bukan lagi waktunya berleha-leha gitu. Leha-leha ikut Tuhan Yesus diberkati, dipelihara Tuhan. Kalau kita tumbuh seperti Kristus, tidak ada ketakutan. Orang yang tumbuh seperti Kristus kan dewasa. Dia dewasa gitu. Adakah orang dewasa yang takut nanti gimana, tidak bisa makan, bagaimana kok bangkrut gitu. Jadi khotbah-khotbah semacam itu khotbah untuk anak-anak itu, anak-anak rohani, anak-anak kanak-kanak rohani, anak-anak yang masih perlu susu. Nah, Tuhan Yesus baik, Dia gembala yang baik, nanti dipelihara. Itu populer gitu. Dan gereja-gereja kayak gini penuh, tapi gereja yang menyikat dosa, kamu harus jadi seperti Kristus. Tidak enak jadi seperti Kristus itu. Tidak perlu penangkalan diri. Tidak populer. Gereja kayak gini ditinggalkan gitu. Mereka seperti semut gitu ya. Di mana ada gula di situ ada semut. Yang khotbah-khotbah tentang bagaimana kita akan diberkati. Jangan takut dipelihara nanti. Tuhan itu gembala yang baik. Dia tidak akan membuat kita miskin. Bagi-bagi emas, populer itu. Mari kita jangan terpaku ya, dengan tujuan-tujuan yang receh seperti itu. Mari kita kejar, karena menjadi seperti Kristus itu merupakan panggilan tertinggi yang harus kita kejar gitu. Jangan leha-leha. Ini zaman sudah zaman yang tidak bisa disebut zaman yang enak gitu. Kita sudah ada di zaman yang paling akhir. Ya, kita ada di akhir zaman di mana sebentar lagi Yesus datang.
Jadi ini merupakan panggilan tertinggi, kehendak Allah dan tujuan Allah memanggil kita. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita bukan supaya kita itu diberkati, masuk surga, tapi kita berubah menjadi seperti Kristus. Nah, tumbuh seperti Kristus itu adalah hal yang penting. Gitu. Penting. Kenapa penting? Karena itu mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, tujuan Tuhan itu memanggil kita, menciptakan dunia ini adalah untuk kemuliaannya. Dalam Mazmur dikatakan itu bahwa alam ini menciptakan kemuliaan Tuhan. Manusia diciptakan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi kesenangannya gitu. Tuhan itu menciptakan untuk kesenangannya, untuk kemuliaannya gitu. Apakah Tuhan gila hormat? Tidak. Tuhan itu bukan Tuhan yang gila hormat. Gitu. Dia sudah mulia. Termulia malah. Maha mulia. Masih perlu cari hormat? Orang yang gila hormat itu orang yang merasa dirinya tidak mulia. Itu yang gila hormat. Kalau sudah punya kehormatan, ngapain cari kehormatan lagi? Itu kan logikanya begitu. Jadi kok Tuhan itu menciptakan kita untuk kemuliaannya, bukan gara-gara dia gila hormat. Supaya dihormati, dia sudah punya itu semua. Tidak perlu lagi gila hormat. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaannya. Gitu. Jadi ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, dalam karakter, dalam perbuatan kita, dalam pola pikir kita, hidup kita itu memuliakan Tuhan. Gitu. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Dunia akan melihat, oh Allah itu seperti ini. Bagaimana perbuatannya, bagaimana karakternya. Jadi kita orang-orang Kristen itu dituntut oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarannya supaya kita mencerminkan kemuliaan Allah itu. Dunia ini gelap. Dunia butuh Tuhan. Tapi Tuhan sudah tidak datang lagi seperti zaman dulu ketika Yesus hadir di bumi ini. Yesus hadir di bumi ini hanya 3,5 tahun. Dia berkeliling hanya di sekitar Yerusalem, sekitar tanah perjanjian itu. Di situ dia keliling dari Galilea, balik lagi ke Yerusalem, terus keliling di situ. Ke Nazaret juga ke tempatnya dia ditolak gitu. Terbatas. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? 3,5 tahun itu Yesus hidup di dunia ini. Dia berhasil memuridkan beberapa orang. Dan hari ini dunia mengenal siapa Yesus. Dari mana? Orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Para rasul yang dibimbing Yesus. Lalu murid rasul-rasul. Bahkan kita hari ini. Jadi dipanggil oleh Tuhan untuk mencerminkan kemuliaan itu kepada dunia. Agar dunia mengenal siapa Tuhan itu. Nah tapi kalau kita tidak bertumbuh seperti Kristus. Kita suka menghakimi orang. Kita ngosokan gitu. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit marah. Sedikit-dikit kita merasani orang. Apakah Tuhan seperti itu? Kita tidak mencerminkan kemuliaan Allah itu. Tapi ketika kita bertumbuh seperti Kristus, dunia melihat, oh Yesus itu kayak gini kira-kira. Kenapa kita disebut Kristen? Itu nama olokan tadi, itu pengikut Kristus. Nah ini Kristen. Apakah kita mencerminkan Kristus? Karena Kristen itu seharusnya jadi seperti Kristus. Apakah sempurna? Ya itu sesuatu yang jauh gitu kalau sempurna. Tapi paling tidak kita mencerminkan, mewakili Kristus itu. Yang sempurna mungkin belum, tapi ke sana kita mengarah gitu. Jadi dengan jadi seperti Kristus, kita itu memuliakan Allah, mencerminkan kemuliaan Allah. Lalu setelah kita mencerminkan kemuliaan Allah itu, apa yang kedua adalah menjadi berkat gitu. Ya, orang melihat kita diberkati. Ya, diberkati gitu. Jadi seperti Kristus itu mengeluarkan buah-buah roh. Itu buah-buah roh dalam Galatia
pasal 5 ayat 22 dan 23 itu menggambarkan bagaimana buah-buah roh itu adalah karakter Kristus, kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan, itu semua kan karakternya Kristus gitu. Nah, dengan karakter seperti ini kita bisa memberkati orang lain. Ya, bukan hanya diri kita yang diberkati, tapi orang lain juga diberkati, orang-orang di sekitar kita. Mereka juga melihat, seperti yang saya katakan tadi, mereka melihat, oh Yesus seperti ini. Siapa yang tidak suka? Gitu. Memang kita tidak bisa berharap gitu ya, bahwa nanti kita disukai semua orang gitu. Enggak, kita tidak bisa berharap ya orang semua suka kepada kita. Ada yang pro, ada yang kontra, dan itu biasa. Nah, jangankan kita, ya Yesus saja yang sempurna seperti itu masih dimusuhin kok. Nah, justru dengan perbuatan baiknya ini dia dimusuhin. Nah, ini jangan pikir kalau saya baik nanti sama orang, saya punya buah-buah roh ini, lalu orang semua suka sama saya, tidak ada yang jahat sama saya. Ini kadang-kadang kita diracuni oleh pendapat gitu. Kalau kita baik, pasti orang baik sama kita. Ya, kalau kita buat jahat, nanti orang buat jahat kepada kita. Kita menuai apa yang kita tabur. Ya lupa loh, Tuhan Yesus itu kurang baik apa? Dia melayani semua orang, dia menerima semua orang, dia mengasihi semua orang. Tapi apa hasilnya? Mati. Kenapa dia mati? Karena dia berbuat baik, itu orang jadi iri. Ya karena berbuat baik ini pengikutnya banyak, musuh-musuhnya jadi iri. Jadi jangan berharap kalau kita itu jadi baik, mengeluarkan buah-buah roh, lalu semua orang diberkati, lalu orang semua suka. Jadi lain kali kalau kita ini berbuat baik lalu dimusuhi, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti. Ya kalau orang itu tidak mau kita berbuat kepada dia, ya sudah pindah. Masih banyak orang lain yang butuh perbuatan baik kita. Yang tidak mau ya sudah, yang benci kita, lalu dia nolak ya sudah. Nah, jadi mari kita berteladan kepada Yesus benar-benar supaya kita jadi berkat. Dengan catatan tidak semua orang akan bisa menerima kita. Nah, yang ketiga, apa yang pentingnya, mengapa tumbuh seperti Kristus itu penting? Karena itu mempersiapkan diri kita untuk kekekalan. Nah, keserupaan dengan Kristus itu akan mempengaruhi kemuliaan kita kelak. Kita selamat karena percaya. Ya, kita semua yang percaya Yesus akan mengalami keselamatan itu tanpa bayar. Tidak ada satupun andil kita dalam keselamatan. Tidak ada. Ya, mari kita tinggalkan pemahaman ini. Ya, kalau saya jadi orang baik, nanti saya masuk surga. Surganya siapa? Saya sering mengatakan itu. Karena ini penting gitu. Karena kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang punya paham seperti itu. Kalau kita baik, kita surga. Anak-anak yang saya dulu kan ngajar di SD. Saya tekankan bagaimana orang itu selamat. Itu berkali-kali di tiap pelajaran, kadang-kadang saya selipkan, keluar dari konteksnya kadang-kadang. Nah, kita selamat karena Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saya tekankan. Ditanya, biasanya itu kelas 6 itu ada ujian praktek gitu. Ujian prakteknya itu salah satu wawancara ini tanya, gimana supaya kamu selamat? Berbuat baik. Rata-rata bilang begitu. Saya sampai heran, kenapa kok tidak masuk ini ya? Maka keselamatan bukan karena kita baik, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Hanya itu ditekankan, tapi mental semua kayaknya. Saya tidak ngerti kenapa gitu. Karena mungkin budaya sekitar kita itu mempengaruhi kita. Ya, kalau kita baik, kita ke surga. Perbuatan baik seperti apa yang membuat kita ke surga? Tidak ada ukurannya kan? Tidak ada.
Orang berbuat baik itu bisa berbuat baik dengan cara sederhana. Misalnya, saya kasih pengemis di traffic lights tuh, di lampu lalu lintas, kasih 1.000. Buat baik itu, ya. Apakah karena perbuatan baik seperti itu surga terbuka buat saya? Betapa murahnya surga itu. Kita tidak bisa beli surga itu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu tidak ada ukurannya. Ya, saya mengasih orang 1 miliar gitu, itu perbuatan baik ya. Apakah karena itu saya ke surga? Bagaimana kok saya hanya memberi 1.000? Tidak cukupkah membuka surga? Kedua-duanya tidak cukup membuka surga. Karena kita masih berdosa, ada dosanya gitu. Jadi kita selamat karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, itulah kita harus berbuat baik, tumbuh ke arah Kristus. Itu yang akan mempengaruhi kemuliaan kita kelak di surga. Alkitab mengajar bahwa di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ada pengajaran yang mengklaim gitu ya, bahwa kita semua nanti kalau sudah ke surga sama semua. Loh, kok bisa? Berarti Tuhan adil. Padahal di surga itu ada tingkatan. Matius 5 ayat 19 mengatakan begini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ada tingkatan gitu. Matius 25 juga ini tentang raja yang memberikan upah kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kepada yang 5 Tuhan mengatakan berbahagialah engkau, ya, karena engkau setia dalam hal yang kecil. Dikasih 5. Upahnya itu 5. Ada yang 2, ada yang 1 tidak. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa di surga itu kelak ada tingkatan kemuliaan-kemuliaan. Kalau tidak, Tuhan tidak adil. Orang yang memikul salib jadi seperti Kristus ini kan tidak gampang jadi seperti Kristus. Lalu sama dengan ya Kristen, ya asal-asal Kristen, di kemuliaan yang sama. Aduh, betapa tidak adilnya Tuhan itu. Ada pasti ketingkatan-tingkatan kemuliaannya. Saya tidak tahu apakah nanti di surga itu yang hidup seperti Kristus lalu bersinar gitu. Sinarnya seperti lampu 100 watt gitu. Lalu yang hidup sembarangan cuma 5 watt lampunya, nggak ngerti bagaimana kemuliaan itu kelak. Dia menggambarkan, oh besok itu di surga Tuhan itu ada di pusatnya, pusat surga. Oh di sekitarnya itu ada orang-orang yang di sekitar di kelilingnya itu ada orang-orang. Nah orang yang dekat yang hidup seperti Kristus, yang sungguh-sungguh itu akan ada di dekat tahta Tuhan. Yang lain ada di kelas buncit itu, yang kelas paling belakang. Apakah seperti itu? Tidak tahu, karena belum pernah ke surga. Nanti kita akan tahu bahwa ada kemuliaan yang berbeda gitu, antara yang sungguh-sungguh hidup seperti Kristus dan yang tidak. Jadi bertumbuh jadi seperti Kristus itu berhubungan erat dengan kemuliaan kelak di surga. Nah kesanalah kita harus mengarah gitu. Karena tumbuh seperti Kristus itu ada satu proses. Perubahan karakter itu proses yang seumur hidup. Perubahan jadi seperti Kristus itu butuh waktu. Tidak instan. Tidak begitu percaya lalu jadi seperti Kristus. Proses panjang. Makanya kita tidak boleh menghakimi orang gitu. Kamu itu jadi Kristen udah puluhan tahun masih kayak gini aja. Proses seumur hidup. Kita harus akui bahwa kita itu penuh dengan kelemahan gitu.
Ada kelemahan yang dengan mudah kita rubah gitu. Tapi ada kelemahan-kelemahan yang kita sulit untuk merubahnya gitu. Sulit. Butuh waktu. Sampai kapan? Sampai kita mati baru proses itu berhenti. Kalau kita mati ini orang yang mati ini dari dulu, dari muda, malah dari remaja, cerewet bukan main. Suka menghakimi orang, jahat, matinya seperti itu. Kita tidak tahu. Ya nggak tahu, jangan menghakimi orang. Karena ini butuh proses seumur hidup. Butuh proses. Dan Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan pakai apapun untuk kita memproses kita. Yang pasti itu ada Roh Kudus. Itu yang memegang peran penting dalam memproses kita menjadi seperti Kristus. Kita tidak bisa lepas dari Dia, ya, dari Allah itu untuk memproses hidup kita. Roh Kudus akan membentuk kita. Dia pegang peran penting. Bagian kita adalah menyerahkan hidup ini untuk dibentuk. Ya, kalau kita menyerahkan diri mau dibentuk oleh Roh Kudus itu, kita akan dibentuk. Tapi kalau kita tidak mau, ya udah, Roh Kudus itu bukan roh yang suka memaksa, yang mendobrak gitu. Tidak, dia dengan lembut akan melayani kita. Kalau kita menyerah, taat kepada pimpinannya, kita akan dibawa kepada kesempurnaan demi kesempurnaan. Kita akan terus naik level. Kalau kita tidak menyerah, ya Roh Kudus angkat tangan. Ya silakan. Ya, Tuhan itu tidak pernah memaksa. Ketika kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan biarkan kita. Karena Dia tidak bisa memaksa. Oleh sebab itu mari kita serahkan diri. Apa dengan apa? Taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menegur kita, menasehati kita. Tuhan pakai firman Tuhan ini untuk kita dibimbing gitu. Diarahkan seperti Kristus. Jangan berpikir kalau jadi seperti Kristus itu teladannya siapa? Oh, nabi-nabi. Kita tidak berteladan kepada nabi. Kita tidak berteladan kepada siapapun. Kita berteladan kepada Yesus yang ditulis oleh Alkitab. Yang ditulis oleh Alkitab. Jadi penyerahan diri kita kepada Roh Kudus itu, Tuhan bisa pakai firman Tuhan yang akan membimbing kita, menegur kita, mengarahkan kita. Oleh sebab itu perlu baca firman Tuhan itu, merenungkan dan lakukan. Melakukannya kan tidak gampang. Kita perlu menyalipkan diri kita, daging kita. Untuk taat itu sulit. Makanya tadi saya sering bilang bahwa berubah jadi seperti Kristus itu bukan hal yang gampang. Enak diomong, tapi itu butuh pengorbanan yang besar. Kita perlu menyalipkan daging kita. Untuk taat kepada firman Tuhan itu bukan perkara mudah. Apalagi kalau kita sudah terbiasa dengan dosa kita. Nah, dengan dosa kita sudah dari kecil sudah lakukan itu. Waduh, itu sulit. Butuh kasih karunia untuk merubahnya. Jadi perlu firman Tuhan. Apalagi yang Tuhan pakai hubungan dengan sama kita. Amsal 27 ayat 17 mengatakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi hubungan kita dengan sesama itu bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Jangan bikin gini, loh kok Tuhan tuh kasih pasangan hidup saya ini kok kayak gini ya. Apa yang Tuhan atur itu, yang Tuhan kehendaki, itu pasti yang terbaik. Pasangan kita itu. Ya, entah kita itu menikahnya dulu karena kecelakaan lalu terpaksa menikah gitu. Yakin itu Tuhan kehendaki gitu. Walaupun itu kesalahan kita gitu. Tapi Tuhan bisa berubah kan. Ada banyak di Alkitab itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin lahir dari kesalahan, tapi Tuhan bisa rubah itu. Jadi kebaikan, asal kita bisa menerima sesama kita itu sebagai alatnya Tuhan. Alat Tuhan. Teman kita ketemu dengan karyawan yang kayak gitu. Ya,
megelno, nyengkelno. Ini orang kok dikirim ke sini? Kenapa? Membentuk saya. Bukan hanya membentuk saya, mungkin kita diminta Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang itu supaya orang itu berubah gitu. Nah, jadi Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk membentuk kita, menjadikan kita orang yang sabar. Nah, dulu saya kalau lihat orang itu megelo, lelet gitu ya, nah, saya nggak bisa gitu. Sampai mulut ini kadang-kadang berdosa gitu. Sampai ada yang nangis dulu, ada pengerja di sini yang nangis karena saya ngomongnya kasar gitu, dengan tajam. Saya tidak banyak ngomong, tapi begitu sekali ngomong gitu. Kadang saya pikir, apa ya yang pantas buat orang ini? Apa kata-kata apa yang bisa membuat orang ini skakmat gitu? Saya pikir ini ya kadang-kadang. Begitu ketemu langsung nangis. Saya masih ingat itu ada satu pekerja dulu. Saya tunggu di depan situ, di depan gerbang. Tunggu kapan dia datang. Begitu masuk langsung saya semprot, tangis ya. Saya sadar, kenapa kok Tuhan kirim orang-orang kayak gini ke sini ya? Apakah saya harus membiarkan diri saya kasar seperti itu? Tuhan tolong saya, ubah saya Tuhan. Untuk ngerem kata-kata ini. Ya, karena katanya orang yang tipe seperti saya ini, yang diem gitu ya, yang tidak banyak ngomong, itu biasanya kata-katanya tajam. Saya tidak mau kayak gitu. Tidak mau Tuhan, rubah saya. Ternyata Tuhan kirim orang-orang kayak gitu. Untuk apa? Untuk merubah saya. Merubah. Walaupun saya tidak mengatakan berhasil 100%, enggak. Tapi sudah berkurang gitu. Kata-kata tajam saya yang menyakitkan itu udah banyak berkurang. Dulu waduh siapapun kalau yang saya anggap ini tidak benar, kata-katanya selalu tajam itu. Karena pikir saya kalau tidak ditajami kayak gini, orang itu tidak berubah. Nah, ternyata orang-orang kayak gini dikirim bukan untuk supaya dia dirubah, tapi saya yang dirubah. Ayo kita lihat semua orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu pembantu kita, pasangan hidup kita, teman-teman kita yang banyak interaksi dengan kita. Lihatlah itu sebagai besi yang menajamkan besi. Mari kita lihat itu semua supaya kita berubah jadi seperti Kristus. Apalagi yang Tuhan pakai, peristiwa-peristiwa, kesenangan, penderitaan, itu bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Kalau kita adalah kekurangan dalam ekonomi gitu. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya saya belajar sesuatu. Ada banyak orang bersaksi seperti itu. Ya kok saya tetap kaya. Aduh saya ini sombong, saya gini. Tapi Tuhan izinkan saya bangkrut. Kenapa? Supaya saya belajar rendah hati. Ada banyak itu di sini. Di Probolinggo ini banyak hamba Tuhan yang cerita ketika mengalami penderitaan justru dirubah oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, jangan cepat-cepat putus asa. Lihatlah itu sebagai bagian bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup saya, akan membentuk saya. Apakah kita diberkati Tuhan? Tuhan bisa pakai itu. Jangan pikir, oh Tuhan, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan. Nanti tabungan saya di bank makin membengkak, puji Tuhan, saya aman. Tidak, coba tanya apa Tuhan yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan berkati saya hari ini? Supaya saya jadi berkat. Saya jadi saluran berkat bagi orang gitu. Jangan berpikir bahwa kesenangan kita ya, adalah untuk kita sendiri. Tapi berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan itu. Supaya kita berubah jadi seperti Kristus yang bisa memberkati orang lain. Penderitaan juga. Kalau menderita, tanya kenapa Tuhan izinkan. Apa yang Tuhan mau saya berubah. Saya percaya ketika kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus akan merubah kita. Merubah kita dari hari ke hari. Sampai kita tiba pada batasnya itu. Karena tubuh seperti Kristus itu ada batasnya.
proses untuk berubah jadi seperti Kristus itu tidak selamanya. Tidak selamanya, proses itu akan berhenti. Kapan? Ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita berhenti, proses untuk jadi seperti Kristus itu berhenti. Atau ketika Yesus datang kedua kali, kalau kita belum mati. Kalau Yesus datang, proses jadi seperti Kristus berhenti. Kenapa? Karena di balik kematian, di alam kekekalan itu tidak ada perubahan lagi, tidak bisa berubah. Apakah supaya saya pernah saya sampaikan, apakah nanti setelah mati saya minta didoakan supaya pindah gitu, ya, kemuliaan, pindah ke kemuliaan? Tidak ada. Dari mana kita belajar? Dari Lukas 16 ayat 23 sampai 31 itu ada Yesus memberikan perumpamaan. Di situ orang kaya yang ada di tempat siksa, lalu Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Orang di alam kekekalan yang dalam siksa itu minta, Bapak Abraham tolong supaya Lazarus itu mencelupkan jarinya ke air lalu teteskan ke lidahku karena di sini aku sangat menderita. Apa yang Abraham katakan tidak bisa. Karena ada selang yang jauh. Artinya dalam cerita ini, dalam kisah yang Yesus ceritakan ini adalah di alam kekekalan tidak ada yang bisa dirubah. Ada orang bilang ini kan perumpamaan loh. Yesus itu mengajarkan sesuatu yang kebenaran itu bisa lah perumpamaan. Walaupun ini cerita perumpamaan, ini kan Yesus ngarang. Yang ngarang ini cerita ngarang ini. Katakanlah cerita fiksi, tapi lewat cerita fiksi ini Yesus sedang menggambarkan sesuatu yang benar. Dia pakai perumpamaan supaya orang ngerti. Maksudnya, jadi perumpamaan itu ada kebenaran di situ yang Yesus sampaikan. Jadi kekekalan itu tidak bisa ada yang dirubah. Sesama dalam alam kekekalan, Lazarus kan sudah mati. Dia ada di alam kekekalan. Si orang kaya ini juga udah mati. Ada di alam yang sama gitu. Nah, bisa saling tolong kok. Apalagi kita di dunia ini, saya berdoa untuk papa saya Tuhan supaya dipindahkan dari penderitaan yang di neraka sampai ke surga. Tidak ada cerita seperti itu. Karena kita lihat cerita ini selanjutnya Yesus mengatakan begini. Orang kaya itu mengatakan, oh, kalau gitu suruhlah Lazarus ini datang kepada saudara-saudaraku yang masih hidup untuk mengingatkan mereka. Apa yang Tuhan bilang? Ada pada mereka kitab-kitab Nabi, ada Taurat di situ. Mereka harus belajar dari situ. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan itu sejak kapan? Sekarang. Karena ketika kita masuk dalam kekekalan, kita mati atau Yesus datang, kita tidak bisa dirubah lagi. Kalau kita menduduki tempat yang terendah di surga, jadi situ kita selamanya tidak ada perubahan. Nah, kalau tubuh kita bisa berubah gitu. Ada orang katanya begini, yang pernah ke surga katanya, lalu ketemu sama adiknya katanya, oh adiknya waktu kecil dia mati, bayi mati ketika umur berapa bulan, sekarang jadi pemuda yang cakep katanya di sana. Katanya begitu. Tubuh mungkin bisa berubah, tapi roh kita tidak bisa berubah. Kemuliaan itu tetap kekal selamanya ketika kita ada dalam alam kekekalan. Namanya kekal itu tidak bisa berubah. Kalau kita sudah masuk dalam alam kekekalan itu ya selamanya. Oleh sebab itu, kalau kita mau masuk dalam alam kekekalan yang penuh dengan kemuliaan itu, mari kita sekarang tumbuh ke arah Kristus. Saat inilah saatnya kita tumbuh ke arah Kristus. Taat pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang jangan lakukan. Roh Kudus bilang kiri, ayo kita ikuti. Biarkan dirimu diproses, dibentuk. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Saya percaya kemuliaan kekal itu akan kita alami. Dan selama-lamanya kita ada bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya
bersama-sama duduk memerintah, katanya bersama-sama Tuhan dalam kemuliaannya. Amin.